Jelang putusan sengketa pemilu presiden 2014, koalisi partai politik yang dibangun kedua kubu capres mulai goyah. Jokowi memberi sinyal PAN dan Demokrat akan bergabung pasca putusan MK. Sementara P3 dan Golkar yang saat ini berada di koalisi Merah Putih, sebagian kadernya menginginkan partainya merapat ke Jokowi. Akan seperti apa peta koalisi pasca putusan MK? Akankah koalisi permanen berjalan mulus atau rontok? Lalu partai apa saja yang akan tersisa di koalisi Merah Putih? Kita akan membahasnya bersama. Nantinya akan hadir bersama kita Direktur Eksekutif Poltreking Institute Hanta Yuda, dan juga saat ini sudah bersama kami di studio Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid dan juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon. Bang Effendi, ini kalau kita bicara soal koalisi ini, koalisi yang dibangun oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini sebetulnya koalisi yang tidak permanen. Kalau yang satu permanen disebut seperti itu, apakah ini juga akan kalau boleh berandai-andai, apakah ini akan masih menerima seperti yang dikatakan Jokowi akan masuknya partai-partai politik lain ke dalam? Ini kan dinamika politik ya, bahwa kami juga ketika mengusung Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, itu kan bermula dari PD Perjuangan, kemudian mengajak beberapa kawan yang sama dalam visi misinya, kemudian akhirnya bersepakat 5 partai dalam satu koalisi. Meskipun awalnya disebut koalisi ramping ya. Walaupun kita tidak menyebut koalisi ya, kita menyebut kerjasama antar partai politik begitu ya. Tapi itu kan sebuah penyebutan. Nah, bahwa kami juga menyadari ketika memulai nanti ya, sejak besok insya Allah ya, MK memutuskan, maka pemerintahan sejak 20 Oktober itu kan sudah running nantinya. Dan ini kan memerlukan partnership di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan juga menyelenggarakan negara. Partnership ini maksudnya gimana? Sekarang kan sebetulnya sudah ada banyak partai yang berada di koalisi. Ya, tapi kan kerjasama realitanya kita masih terus membutuhkan persentase untuk berapa banyak persentase yang diinginkan? 50+1 itu kan angka aman ya, angka aman di dalam hitungan matematik politik ya. Walaupun kita bisa saja mengatakan sepanjang kebijakan itu pro rakyat, maka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut gitu. Betul. Tetapi jangan lupa demokrasi itu juga ada aturannya. Baik. Ada yang melakukan kerja-kerja di dalam kerja politik di parlemen itu kan partai politik. Baik. Pak Hidayat, ini kalau kita apapun putusan MK besok, ini bagaimana koalisi Merah Putih akan berjalan? Ya, terima kasih. Tadi prolog yang Anda sampaikan jelas arahnya gitu. Itu kan kalau Pak Jokowi besok dinyatakan MK sebagai pemenang, rontoklah koalisi Merah Putih kayak gitu kan. Padahal pertama kita juga harus sabar menunggu keputusan MK, karena apa keputusan MK kita tidak tahu. Bisa saja ternyata keputusannya, kan MK juga pernah loh menganulir keputusan KPU dalam beberapa pilkada dan lain sebagainya. Jadi kalau ternyata MK buat keputusan yang lain, sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Jangan-jangan nanti justru kami harus menerima berbondong-bondongnya kawan-kawan yang kepada mendukung Pak Jokowi. Itu juga harus dibuka kondisi itu, karena memang. Nah, kalau misalkan putusan MK memang memenangkan Pak Prabowo, artinya apakah koalisi permanen ini sebetulnya juga cair, artinya menerima siapapun untuk masuk ke dalam? Ya, dan faktanya saya diberitahu oleh kawan kami dari Partai Gerindra, sudah ada loh dari kawan yang kemarin mendukung Pak Jokowi sekarang sudah berkomunikasi untuk siap-siap untuk berpindah. Sudah ada itu. Nggak perlu harus disebutkan tentu saja. Tapi kata kuncinya saya ingin menegaskan bahwa oke lah, kita pakai asumsi yang tadi Anda sebutkan dalam prolog gitu ya, dalam mukadimah tadi. Kami di koalisi Merah Putih ya, baik itu yang kemudian dikaitkan dengan di eksekutif melalui partai politik maupun legislatif melalui fraksi-fraksi, kami sudah membuat satu komunikasi terbuka bahwa kami solid untuk bersama-sama, baik Pak Prabowo menang maupun Pak Prabowo belum menang. Dan itu tadi Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau mengisyaratkan PAN dan Demokrat akan bergabung. Uniknya justru dari Demokrat langsung membantah, Pak Maksud Pakua langsung membantah, dan tadi Pak Sarifudin Hasan juga langsung membantah, tidak ada komunikasi. Anda menilai itu mewakili dari Demokrat? Dan bahkan PAN secara resmi melalui website mereka mengatakan kami tetap bersama dengan koalisi Merah Putih. Jadi apa yang kemudian diopinikan di tingkat publik belum merupakan realita, karena saya siang tadi rapat dengan para pimpinan dari partai dan fraksi
solid sekali kok. Jadi kami sangat paham bahwa berpolitik ada konsekuensinya. Kalau kita menang ada konsekuensinya. Kalau kita belum menang ada konsekuensinya. Dan itu pilihan-pilihan yang secara moral maupun demokrasi itu dihormati. Jadi karenanya insya Allah kami akan tetap solid ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini koalisi hanya sumur jagung. Begitu tanggal 21 diumumkan, maka Golkar... Ada kepentingan di sana, banyak yang mengatakan seperti itu. Memang, karena orang sering membayangkan politik itu hanya kepentingan saja, hanya kekuasaan saja. Tapi bukankah itu juga yang sebetulnya menyatukan partai politik ke dalam sebuah koalisi? Bisa yang menyatukan, tapi bukan hanya itu saja. Tentu ada idealisme yang ingin diperjuangkan, ada kebersamaan yang kemudian membuat kita bersama-sama. Misalnya Golkar. Golkar selalu disebut bahwa ini partai yang tidak punya pengalaman berada di dalam oposisi. Beda dengan PDIP dan PKS, kita sudah pernah punya pengalaman dalam oposisi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ini kan pohon beringin tidak bisa hidup di tempat yang kering kerontang. Mungkin ya, tapi pohon beringin juga tidak pernah bisa hidup di tempat yang selalu basah. Anda boleh cari di rawa-rawa, adakah pohon beringin di sana? Tidak ada. Ini analoginya boleh juga nih ya? Ya itu fakta, itu fakta. Dan Abu Rizal Bakri berkali-kali mengatakan kami siap berada di oposisi dan kami akan mencoba menjadi oposisi seperti yang dilakukan oleh meskipun beberapa kadernya menyatakan bersih. Ya, beberapa kader itu hanya 2-3 dan mereka bukan penentu kebijakan di dalam partai dan kebijakan partai jelas gitu ya. Dan saya kira organisasi manapun, PDIP pun pasti punya garis yang harus diikuti oleh setiap anggotanya dengan segala risiko. Jadi kalau anggota akan mengambil risiko membuat keputusan di luar keputusan partai manapun ya pasti akan memberikan sanksi. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut, Pak Hidayat.